Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Ritonga dengan NPM 208600196 dari kelas A2 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan materi mengenai keputusan pembeli dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Konsumen dengan dosen pengampu Bu Endang Haryati. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih itu keputusan pembeli. Nah, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 mengemukakan bahwa keputusan pembeli adalah tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian perilaku konsumen, di mana konsumen melakukan tindakan sehubungan dengan konsumsi produk dan jasa yang dibutuhkan oleh produk tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya keputusan pembeli. Nah, menurut James F. Angel pada tahun 1994, bahwa yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan konsumen adalah pengaruh budaya, kelas sosial, pribadi, keluarga, serta situasi. Nah, kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama itu ada motivasi. Motivasi dalam pengambilan keputusan dijelaskan melalui paradoks needs and want, di mana pengambilan keputusan untuk mengonsumsi atau tidaknya suatu produk, barang, dan jasa sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dan keinginan atas manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Kemudian yang kedua itu ada gaya hidup. Gaya hidup seseorang ini turut mempengaruhi pola konsumsinya sehingga berdampak pada permintaan akan suatu produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada persepsi. Persepsi konsumen terhadap suatu produk merupakan tindakan dalam menafsirkan mutu, fungsi, dan manfaat yang ditawarkan kepadanya sehingga konsumen memiliki gambaran tersendiri bagaimana dampak dari produk tersebut apabila digunakan. Yang keempat itu ada pengalaman. Melalui pengalaman, konsumen bisa mempertimbangkan akan menggunakan produk dari brand yang sudah pernah digunakan atau membeli produk dari brand lain. Yang kelima itu ada pembelajaran. Konsumen kini lebih mudah mempelajari aneka produk yang ditawarkan di berbagai platform media sosial seperti e-commerce dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada emosi. Emosi erat dikaitkan dengan keputusan konsumen yang irasional dalam memilih produk yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan dengan matang manfaat yang diperolehnya. Salah satu fenomena yang terjadi adalah penjualan dengan metode flash sale, di mana penjual menawarkan produk dengan harga yang murah dalam waktu yang singkat. Hal ini menjadikan calon konsumen terbawa emosi untuk segera membeli sejumlah produk yang mungkin bukan kebutuhan yang harus terpenuhi. Kemudian yang ketujuh ada sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan bagi konsumen. Contohnya dalam industri jasa dan keuangan. Kemudian yang terakhir itu ada tren pasar. Tren pasar adalah salah satu faktor yang sifatnya dinamis sesuai dengan perubahan zaman dan pola konsumsi masyarakat. Salah satu contohnya saat ini adalah jenis produk minuman kopi. Sekarang kopi tidak terlalu identik dengan kaum bapak-bapak. Sudah banyak kafe-kafe yang menyediakan atau menawarkan minuman yang bertemakan kopi. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan peranan aspek psikologi terhadap keputusan pembeli. Nah, menurut Lem pada tahun 2006, faktor psikologis menentukan bagaimana individu menerima dan berinteraksi dengan lingkungannya dan pengaruh pada keputusan pembelian yang akan dilakukan konsumen. Semakin tinggi faktor psikologis konsumen, maka semakin tinggi pula keputusan pembeliannya. Motivasi konsumen terdiri dari yang pertama itu teori motivasi kebutuhan berprestasi, kemudian yang kedua teori motivasi existence relatedness growth atau ERG, kemudian yang ketiga itu teori motivasi dua faktor, yang keempat itu teori keadilan, yang kelima itu teori harapan atau teori penguatan dan modifikasi perilaku, yang keenam itu ada teori penetapan tujuan. Yang ketujuh itu ada teori kaitan imbalan dengan prestasi. Kemudian yang terakhir itu teori motivasi hierarki kebutuhan.
Selain motivasi, faktor psikologis yang lainnya itu persepsi konsumen. Persepsi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan pada pilihan produk. Persepsi merupakan sebuah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Demikianlah hasil pemaparan materi yang sudah saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.